Selamat pagi pemirsa, saya Daniel Huta Barat akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Jual sabu ke polisi, seorang pelajar di Tanjung Balai diamankan. Ratusan rumah di tebing tinggi terendam banjir. Bupati JR Saragi siap divaksin pertama di Simalungun. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Satres Narkoba Polres Tanjung Balai mengamankan seorang pelajar atas keterlibatan penyalahgunaan narkoba jenis sabu melalui undercover buy di Jalan Suprapto. Dari tangan tersangka ditemukan barang bukti 10 gram sabu. Seorang pelajar AK, 22 tahun, warga Jalan Kurma, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pasrah setelah diamankan Satuan Narkoba Polres Tanjung Balai. Saat dilakukan undercover buy terhadap tersangka, petugas kepolisian menemukan barang bukti jenis sabu seberat 10,20 gram dalam plastik transparan. Kepada petugas, tersangka mengaku menjual sabu seberat 1 gram dengan keuntungan Rp20.000. Hasil penjualan narkoba digunakan untuk kebutuhan ekonomi dan berfoya-foya. 1G itu kamu dapat untung berapa? 20.000 Pak. Yang kamu antar itu berapa itu? 10 Pak. Keuntungan? 200.000 Pak. Kamu berapa kali udah main nih? 2 kali Pak. 2 kali. Uangnya itu biasanya kamu gunakan untuk apa? Kehidupan sehari-hari Pak. Untuk berpoya-poya ya? Iya. Di undercover kita amankan satu orang pelajar atas nama inisial MR, dan dari yang bersangkutan kita temukan, kita duga sabu lebih kurang 10,20 gram. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rima TV. Sementara itu pemirsa, polisi menembak terduga gembong narkoba inisial MS di salah satu hotel di Kecamatan Medan Baru. Di lokasi berbeda, petugas juga menangkap 3 warga Aceh yang berencana akan menyelundupkan 1,9 gram sabu yang dimasukkan ke dalam sepatu. Tersangka MS terpaksa diberi tindakan tegas dan terukur karena berusaha melawan dengan melukai petugas saat akan ditangkap. Dari penangkapan tersangka gembong narkoba, petugas berhasil menyita barang bukti 25 kg sabu yang dibungkus dalam teh Cina. Di lokasi berbeda, petugas meringkus 3 warga Aceh yang berencana akan berangkat ke Jakarta melalui Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Ketiganya ditangkap di hotel di Jalan Sisinga Mangaraja, Kota Medan. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti 1,9 gram sabu yang dibungkus dalam plastik bening. Modusnya, para pelaku memasukkan barang haram tersebut ke dalam sepatu agar terhindar dari pemeriksaan petugas saat masuk ke areal bandara. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sorning dalam keterangan persnya mengatakan, penangkapan para anggota jaringan narkoba ini dilakukan di 2 lokasi di Kota Medan. Barang bukti sabu yang disita akan diselundupkan ketiga tersangka ke Jakarta. Ada 2 TKP. TKP pertama ini adalah penindakan terhadap 3 orang ini, ESR, FS, RS. Inilah rencana barang yang akan mereka bawa ke Jakarta. Modusnya dimasukkan dalam sepatu dan mereka akan berangkat bertiga. Itu di sebuah hotel di daerah Sisinga Mangaraja, Jalan Seibelutu. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rima TV. Informasi berikutnya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Jalan Amaliun Medan kepergok warga. Meski aksinya ketahuan, namun tersangka berhasil kabur dengan membawa motor yang dicurinya.
Aksi pencurian sepeda motor di pelataran parkir salah satu kafe di Jalan Amaliun Medan terekam kamera CCTV yang terpasang di teras kafe. Pelaku yang mengenakan masker, kaos hitam dan celana panjang berpura-pura menjadi pelanggan kafe. Pelaku kemudian mendekati sepeda motor sasarannya yang terparkir di kafe tersebut. Saat para pelanggan asik menikmati makanan dan minuman di dalam kafe, pelaku merusak kunci kontak kemudian membawa kabur kendaraan tersebut. Aksi pelaku sempat ketahuan oleh seorang pegawai yang kebetulan keluar dari dalam kafe dan berteriak minta tolong. Itu begitu cepat, Pak. Dalam tempo 5 detik kereta pun hilang. Aku kenal nggak? Nggak kenal, Pak. Nggak ya. Jadi ini sudah dilaporkan, Bang? Sudah. Kasus tersebut kini sudah dilaporkan korban ke kantor polisi. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Cuaca ekstrim mengakibatkan ratusan rumah di kota tebing tinggi Sumatera Utara terendam banjir. Sementara itu, belasan rumah rusak diterjang angin puting beliung. Ratusan rumah yang berada di Kelurahan Pasar Baru dan Kelurahan Mandailing, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terendam banjir. Di lokasi tersebut sedikitnya ada sekitar 150 rumah terendam banjir dengan ketinggian 50 cm sejak Kamis pagi. Banjir kali ini disebabkan meluapnya Sungai Bahilang karena curah hujan tinggi di bagian hulu. Meski terendam banjir, warga tetap bertahan di rumah masing-masing. Salah seorang warga mengatakan banjir ini kerap kali terjadi setiap hujan datang. Ia berharap ada penanganan serius oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi. Tadi pagi lah, Bang. Ini sekitar ada berapa rumah kalau di sini nih? Di sini kalau nggak salah Ada 100-an? adalah 100-an ada ya. Ini apa sering banjir ini, Bang? sering juga, Bang. Ini akibat dari mana nih, Bang? Dari Sungai Bahilang lah. Sungai Padang, Bahilang. Makanya supaya dibikin apa gitu kan, apa? Bendungan gitu kan. Untuk penanggulangan banjir. Penanggulangan banjir ya kan. Selain banjir, cuaca ekstrim yang terjadi selama beberapa hari terakhir juga menyebabkan belasan rumah di Kelurahan Rambutan rusak. Saat ini pemerintah Kota Tebing Tinggi masih mendata kerusakan yang diakibatkan bencana angin puting beliung tersebut. Alex Garengging melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli menetapkan 3 orang tersangka dugaan korupsi senilai 2 miliar 81 juta rupiah pada pembangunan unit sekolah baru sekolah luar biasa di Desa Onowaembo, Kecamatan Lahomi, Nias Barat, Sumatera Utara. Pembangunan unit sekolah baru sekolah luar biasa di Desa Onowaembo, Kecamatan Lahomi, Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara yang bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus, Pelayanan Khusus Kementerian Pendidikan dengan dikerjakan secara swakelola pada tahun 2016 lalu, kini menjadi sebuah kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli. Saat ini telah ditetapkan 3 orang tersangka oleh penyidik, yaitu ED selaku Ketua Komite, FB selaku Sekretaris Komite, dan MB selaku Bendahara Komite. Dalam penetapan tersangka pada dugaan korupsi pembangunan USB SLB ini, tim penyidik Kejaksaan telah memperoleh 2 bukti yang cukup dan melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli, serta melakukan penghitungan ulang. Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli didampingi oleh Kasih Pitsus dan Kasih Intel menjelaskan para tersangka untuk sementara masih belum dilakukan penahanan. Namun dalam waktu dekat pihak Kejaksaan akan melayangkan panggilan kepada masing-masing tersangka. Sebelum kasus dugaan korupsi yang merugikan negara senilai 2 miliar 81 juta rupiah tersebut, ketiga tersangka ini pernah mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Pengajuan tersebut dikabulkan oleh hakim pada tahun 2020 lalu. Akan tetapi, saat ini mereka kembali ditetapkan sebagai tersangka.
Dan dari hasil penyidikan, kami tim penyidik memperoleh 2 alat bukti yang cukup untuk meminta pertanggungjawaban. Tim penyidik menetapkan tersangka terhadap pelaksanaan pembangunan unit sekolah baru SLB Desa Ondo Waimbo, Kecamatan Lampung, Kabupaten Nias Barat, tahun anggaran 2016, yaitu ED selaku ketua komite, FD selaku sekretaris, dan MD selaku bendahara komite. Dan berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, ditemukan adanya kerugian negara kurang lebih 2M 81 juta lebih. Langkah-langkah yang akan kita lakukan secepatnya ini adalah melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Hukum Manusia melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Batubara Sumatera Utara menegur pihak kantor pos Kecamatan 50 dikarenakan mengabaikan protokol kesehatan saat pembagian bantuan sosial tunai. Beginilah suasana di kantor pos Kecamatan 50 Batubara saat pencairan BST. Ratusan warga mengantri dan saling berdesakan tanpa memperdulikan protokol kesehatan COVID-19. Selain tidak mengatur jarak, pihak kantor pos juga tidak menyediakan fasilitas untuk mencuci tangan. Mendapat informasi adanya kerumunan warga di kantor pos, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Batubara yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Batubara Wahid Kusyairi langsung mendatangi lokasi. Wahid menegur pihak kantor pos karena dianggap lalai dalam menerapkan protokol kesehatan yang dapat memicu penularan COVID-19. Juga bahwa kebetulan setelah liburan tahun baru Natal ini tahun baru itu kenaikan kasus di daerah kita ini terus meningkat. Oleh karena kami dari jajaran Satgas Covid Kabupaten Batubara tentu menghimbau, mengingatkan instansi-instansi atau area-area publik untuk senantiasa menertibkan lokasinya. Pertama, pengunjungnya itu harus senantiasa memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, menyediakan fasilitas cuci tangannya harus ada begitu. Kalau tidak ada ya hand sanitizer, paling nggak cuci tangannya dengan sabun itu harus cukuplah untuk area ini. Jadi kapasitas area ini berapa dihitung, maka sebesar itulah yang boleh berkunjung di sini, diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kerumunan-kerumunan. Kalau kerumunan ini terus berlangsung, kemungkinan masyarakat kita terpapar itu akan lebih besar lagi. Saya kira itu. Pak mengimbau tentu mengingatkan kembali instansi ini untuk senantiasa menerapkan ini. Nanti akan kita buat surat langsung kepada yang bersangkutan. Menurut Wahid, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Batubara akan menyampaikan surat imbauan dan teguran tertulis kepada pihak kantor pos 50. Wahid juga meminta agar pihak kantor pos berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 saat jadwal pembagian BST. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumun hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bupati Simalungun JR Saragi siap menjadi orang pertama divaksinasi di Kabupaten Simalungun. Sesuai dengan arahan dari Presiden untuk Kabupaten Simalungun, telah dilakukan pendataan dan mengutamakan tenaga kesehatan untuk vaksinasi. Langkah-langkah persiapan untuk proses penggunaan vaksin Sinovac telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Vaksinator disiapkan untuk 420 orang. Vaksinasi telah dimulai pada 13 Januari lalu oleh Presiden Joko Widodo yang menjadi orang pertama di Indonesia. Untuk Sumatera Utara, 40.000 vaksin telah tersedia dan akan disalurkan ke 33 kabupaten kota, termasuk Kabupaten Simalungun.
Pemkab Simalungun telah melakukan rapat bersama unsur Forkopimda dan membentuk tim untuk proses vaksinasi. JR Saragi siap menjadi orang pertama yang divaksinasi di Kabupaten Simalungun. Gudang penyimpanan dengan suhu yang tetap terjaga juga telah disiapkan oleh Pemkab Simalungun. Yang pertama, kami sudah membentuk panitia. Mulai dari saya sebagai ketua, termasuk Kapolres Kagiari, semua Muspida, itu adalah sebagai wakil ketua. Dan kami sudah mempersiapkan mendata baik tenaga kesehatan yang akan divaksin. Karena kan itu ada persyaratannya, kalau dia punya diabetes, nggak bisa, ada 14 kriteria. Ini sudah kita data dan kita sudah mempersiapkan. Dan kami juga, baik Bupati, begitu juga para Muspida, sudah kita katakan kami siap untuk dilakukan vaksin pertama kali sesuai dengan arahan Presiden dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Untuk itu, untuk Kabupaten Simalungun, kami sudah siap dan sudah kita lakukan sosialisasi juga ke baik di tenaga-tenaga kesehatan kita. Jadi sudah ada gudangnya, begitu nanti dikirim dari provinsi, kita sudah siapkan, sehingga nanti setiap di puskesmas itu kita bisa lakukan vaksin khusus untuk tenaga kesehatan dulu. Datanya sudah ada, sudah kita siapkan semua, dan data yang masuk itu sampai hari ini nanti besok pagi sudah bisa kita umumkan berapa semua tenaga nakes yang siap untuk divaksin karena ada persyaratan-persyaratan. Contoh yang sudah kena COVID tidak boleh dilakukan vaksin. Terus yang punya penyakit penyerta itu juga nggak boleh, hipertensi. Jadi ini tidak langsung supaya nanti tidak berkerumun di dalam suatu tempat. Berartinya Bupati siap Pak untuk pertama kali? Siap, kita siap untuk pertama kali. Bupati berharap tenaga kesehatan dan masyarakat tidak perlu takut divaksinasi karena telah berlabel halal. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, sejumlah tenaga medis yang terdata di Kota Binjai mulai disuntik vaksin COVID-19. Petugas yang melakukan penyuntikan vaksin berasal dari Dinas Kesehatan Kota Binjai. Waktu divaksin agak sakit sedikit, tapi ini sudah tidak ada rasa nyeri lagi, sudah aman. Jadi harapannya lah kepada warga. Harapannya ke depan supaya kita sebagai tenaga kesehatan wajib semua ikut melaksanakan vaksinasi COVID-19. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, Dr. Sugianto mengatakan, untuk mendaftar dilakukan vaksinasi, tenaga medis harus menunjukkan SMS Peduli Lindungi COVID-19 dari nomor 119. Jadi, pikir kita bersama dengan pihak BPJS, makanya pelaksanaannya, karena sudah ada yang daftar hari ini, maka pelayanan mulai hari ini. Ya, walaupun nampak masih baru, tapi inilah kesiapan kita. Ya. Besok akan lebih banyak lagi yang akan datang, ya, karena besok pelaksanaan serentak di seluruh kabupaten kota yang sudah ditentukan. Pak, untuk mau mendaftarnya sendiri, bagaimana tata caranya nih Pak? Pendaftaran itu kepada tenaga nakes itu bisa membuka SMS. SMS di situ ada, situ peduli lindungi COVID-19, ya, di situ ada SMS 119. Iya. Nah, kemudian dia website itu dibuka, kemudian itu tenaga nakes itu mengisi pendaftaran, ya, nomor handphone, NIK. Kemudian baru dia menentukan di mana tempat dia divaksinasi, jam berapa, hari apa.
Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumun hari ini pagi. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.